Halo, saya Ari, staf pengajar dari kelompok kalian Eksplorasi Sumber Daya Bumi, program studi Teknik Pertambangan, yang saat ini bertugas sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah TA 2105, Kristal, Mineral, dan Batuan. Saat ini kita sudah masuk ke bagian kedua dari perkuliahan yang akan membahas tentang mineral. Topik utama perkuliahan pada minggu ini adalah kimia kristal. Tetapi sebelum membahas lebih lanjut, saya akan mereview kembali pemahaman kita tentang mineral. Apakah mineral itu? Mungkin Anda sudah mendapat pengertian mengenai mineral sebelumnya. Misalnya ada mineral kuarsa, pirit, atau mineral magnetit. Kuarsa mengandung silika dan oksigen. Pirit tersusun atas besi atau Fe dan sulfur. Ada cerita yang menarik untuk pirit. Pirit dikenal juga sebagai emas palsu atau fool's gold karena sekilas pandangan pirit menyerupai emas, apalagi bagi orang awam yang tidak terlatih. Pirit mempunyai warna kuning yang sedikit berbeda dengan emas, juga bentuk kristal yang berbeda serta lebih rapuh dan cenderung pecah. Meski demikian, pirit memang biasa berasosiasi dengan emas dan bahkan bisa dijadikan petunjuk jika kita eksplorasi emas. Juga ada mineral magnetit yang merupakan sumber utama dari biji besi. Kita kembali lagi ke mineral secara umum. Apakah mineral itu? Dalam bidang kebumian, mineral merupakan materi yang membentuk atau membangun batuan. Tetapi ini bukan definisi ilmiah dari mineral ya. Nanti akan saya coba jelaskan. Saya coba ajak Anda sesaat jalan-jalan ke Pulau Belitung. Mungkin sebagian ada yang pernah menonton film Laskar Pelangi. Ada satu adegan di mana para pemain yang sedang melintasi batu-batu besar pinggir pantai dan kemudian berakhir di suatu pantai yang sangat indah. Batu-batu besar itu jenisnya adalah granit. Kalau saya ambil sepotong batu granit, kira-kira seperti ini. Granit adalah salah satu jenis batuan beku yang juga merupakan salah satu penyusun lempeng benua. Jika Anda perhatikan dari penampang potongan batu ini, ada mempunyai warna butir yang bervariasi seperti hitam, abu-abu, agak putih, dan kalau diperbesar bahwa perbedaan warna-warni ini disebabkan adanya penyusun mineral yang bervariasi. Mineral utama penyusun batu granit adalah kuarsa, biotit mika, dan mungkin plagioklas feldspar. Hingga saat ini tercatat lebih dari 4.000 jenis mineral. Sebagian kecil nanti kita akan pelajari atau Anda akan mendapatkannya sewaktu praktikum. Mineral-mineral ini akan sangat bervariasi dalam hal warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan berbagai karakteristik fisika dan kimia lainnya. Ada banyak buku yang juga semacam kamus untuk mempelajari berbagai jenis mineral dan batuan. Salah satu yang direkomendasikan adalah buku ini. Mungkin Anda dapat mengkoleksinya juga. Ada banyak kegunaan mineral dalam keseharian kita. Seperti gambar ini yang biasa dijadikan propaganda orang tambang. Di sini digambarkan akan kebutuhan manusia akan bahan tambang termasuk mineral. Misalnya, mungkin jika ditanya apa mineral yang paling Anda tahu, sebagian akan menjawab batu permata, dalam hal ini intan. Intan yang hingga saat ini terkenal sebagai mineral yang bisa dibentuk menjadi perhiasan yang sangat mahal. Bukan itu saja, intan hingga saat ini tercatat sebagai mineral yang paling keras hingga dapat dimanfaatkan dalam bidang konstruksi dan pemboran. Mata bor menggunakan intan, karena intan dapat menggerus material lainnya. Kalau tadi intan yang paling keras atau dari skala 1 hingga 10 yang biasa disebut skala Mohs, intan memiliki nilai 10. Sebaliknya, talc memiliki nilai skala Mohs sama dengan 1. Mineral talc merupakan mineral umum yang biasa digunakan dalam bentuk serbuk karena sangat lembut. Pemanfaatannya salah satunya digunakan sebagai bahan pembuat bedak bayi. Makanya kita sering juga sebut bedak dengan istilah talcum powder. Tidak jauh dari kota Bandung, tepatnya di daerah Padalarang, ada tambang batu kapur atau batu gamping atau limestone. Batu gamping tersusun atas mineral utama kalsit yang memiliki rumus kimia CaCO3 atau kalsium karbonat. Pemanfaatannya ada banyak, mulai dari bahan baku semen, bahan pemutih, penetral keasaman tanah, bahan pupuk, dan juga bisa dimanfaatkan dalam industri bangunan dan keramik. Bahkan kalau Anda punya pasta gigi di rumah, coba lihat komposisinya. Bisa jadi bahan utamanya adalah kalsium karbonat atau kalsit. Kita kembali ke pertanyaan awal. Jadi, apakah mineral itu?
Untuk menjadikan sebuah material tergolong sebagai mineral, setidaknya ada 5 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, materi tersebut harus berbentuk padatan dalam kondisi normal di bumi. Ini berarti, jika benda tersebut berbentuk cair atau gas dalam kondisi normal, maka tidak dapat disebut sebagai mineral. Syaratnya harus dalam bentuk padat. Yang kedua, materi harus terbentuk secara alami, yang berarti bukan buatan manusia. Jadi plastik tidak bisa disebut sebagai mineral, karena plastik tidak bisa ditemukan secara alami melainkan buatan manusia. Syaratnya harus terbentuk secara alami. Yang ketiga, materi harus anorganik, bukan makhluk hidup atau terbentuk dari bagian makhluk hidup atau organik. Jadi misalnya kalau ada yang berasal dari bagian pohon, kayu, atau daun, itu tidak bisa disebut sebagai mineral. Syaratnya harus anorganik. Yang keempat, materi harus mempunyai komposisi kimia tetap, disusun dari unsur-unsur tertentu. Misalnya mineral kuarsa. Kuarsa tersusun atas 1 atom silika dan 2 atom oksigen yang tergabung dalam susunan tertentu membentuk SiO2. Atau tadi kalsit yang mempunyai rumus kimia CaCO3. Jadi, syaratnya harus mempunyai komposisi kimia tetap pada batas-batas tertentu. Yang kelima, materi terbentuk oleh atom yang tersusun secara teratur dalam susunan tertentu. Misalnya, mayoritas mineral di bumi tersusun atas silikat. Silikat mempunyai susunan tetahedra, sebagaimana yang ditunjukkan dalam model atom berikut, di mana satu atom silika diikat oleh 4 atom oksigen menjadi ion SiO4 atau yang dikenal dengan silikat. Jadi, ditinjau dari beberapa aspek yang tadi, definisi mineral adalah benda padat, homogen, terdapat di alam, terbentuk secara anorganik, mempunyai komposisi kimia pada batas-batas tertentu, dan mempunyai atom-atom yang tersusun secara teratur. Oke, jadi kalau gitu bisa direview kembali untuk persyaratan suatu materi bisa disebut sebagai mineral. Apakah air raksa atau merkuri yang dalam suhu ruangan berbentuk cair bisa disebut sebagai mineral? Ditinjau dari kriteria nomor 1, air raksa sudah tidak memenuhi syarat sebagai mineral. Berikutnya, kalau batu bara apakah termasuk mineral? Dari kriteria 1 dan 2 mungkin bisa masuk, tetapi sayangnya batu bara terbuat dari materi yang berasal dari bagian tumbuhan atau bisa dibilang endapan organik, dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Jadi ditinjau dari kriteria ketiga, batu bara tidak termasuk mineral. Nanti Anda akan mempelajari batu bara lebih lanjut. Batu bara tersusun atas material yang disebut sebagai maseral. Bagaimana untuk belerang atau sulfur yang biasa terdapat di kawah gunung berapi, dan beberapa diantaranya ditambang seperti yang ada di kawah Ijen, Jawa Timur? Apakah termasuk mineral? Dilihat dari kriteria mineral, belerang atau sulfur dalam bentuk padatan, iya. Terbentuk secara alami, benar. Lalu apakah termasuk anorganik? Benar juga. Mempunyai komposisi kimia tetap, iya, yaitu sulfur, dan juga atom-atomnya tersusun secara teratur. Karena memenuhi semua kriteria sebagai mineral, maka belerang atau sulfur benar termasuk sebagai mineral. Jadi sebenarnya berbagai sifat fisik mineral seperti warna, kilap, bentuk, tekstur, kekerasan, dan sifat-sifat fisik lainnya ditentukan oleh hal tertentu, yaitu susunan dalam atom. Misalnya, mengapa terkadang kuarsa berwarna terang karena struktur atom kuarsa, atau penyebab belerang atau sulfur yang mempunyai bau seperti telur busuk, maupun mengapa mineral halit atau garam mempunyai rasa asin. Semuanya disebabkan karena susunan atom-atomnya. Nah, atas dasar inilah kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai susunan atom penyusun mineral dalam kimia kristal di segmen-segmen berikutnya. Demikian akhir dari segmen pertama. Di segmen berikutnya kita akan membahas tentang atom dan unsur kimia. Terima kasih atas perhatiannya.